Teman-teman pagi. Nah, untuk mengawali, memulai kan tanggal 1 nih. Harusnya kita lebih semangat dong, apalagi pelajar. Nah, buat melanjutkan renungan pagi biar lebih semangat, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan, semalam kami bisa tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami bisa bangun dan masih bisa menikmati udara yang mana kami masih bisa hidup. Tuhan, sebentar kami akan sedikit merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati apa yang hamba-Mu ini sampaikan hanya bersumber dari Engkau dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena hamba-Mu ini siap untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, bacaan pada pagi hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Aku bacain ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, pada pagi hari ini aku beri judul Semua Karena Kasih. Kita tahu bahwa kita sebagai umat Kristiani nih, ngomong tentang kasih, pasti kita sebagai manusia akan mengkorelasikan atau mengkaitkan dengan hukum kasih. Kalau ke Tuhan berarti hukum kasih yang pertama, kalau ke sesama berarti kedua, benar kan? Nah, kita tahu bahwa saling mengasihi sesama manusia itu tidak memandang bulu. Dalam hukum kasih tidak diterangkan bahwa kasihilah sesamamu yang memberikan uang kepadamu, kan nggak ada. Kasihilah sesamamu manusia yang baik kepadamu, kan nggak ada. Jadi intinya semua itu adalah semua orang yang ada di dunia ini, baik yang baik, jahat, munafik maupun yang lain, kita semua harus mengasihi. Nah, lalu apa sih pentingnya kasih dalam dunia ini? Mengapa dunia itu perlu kasih? Kalau dibaca sekali lagi dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8, terutama di poin ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Loh, Allah itu kasih. Makanya ada hukum kasih, yang mana hukum tersebut berasal dari Allah, yang mana Allah adalah kasih. Loh, makanya korelasinya runtut gitu kan. Nah, oleh karena itu Allah itu mengasihi kita terlebih dulu. Dan kita sebagai manusia, terutama umat Kristiani, dapat menyebarkan kasih yang telah diberikan Allah kepada sesama manusia. Nah, poin yang kedua, kenapa dunia itu perlu kasih? Ketika kita mengasihi sesama, kita akan mengasihi Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi sesama. Karena dalam hukum kasih kan berbunyi seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua. Jadi artinya seseorang itu nggak bisa dikatakan aku lo mengasihi sesama, tapi kalau dia tuh nggak mengasihi Tuhan. Seseorang juga nggak bisa dikatakan aku lo mengasihi Tuhan, tapi kalau dia nggak mengasihi sama, nggak bisa. Nah, yang ketiga, mengapa dunia ini memerlukan kasih? Karena kita sebagai manusia yang memberikan kasih tersebut tidak juga istilahnya kita juga merasakan dampak positifnya. Jadi ketika kita berbuat baik, bukan hanya orang lain yang mendapatkan dampak positif, kita juga mendapatkan. Mungkin jasa yang telah kita berikan diingat mungkin 10 tahun, 19 tahun, kita kan nggak bakal tahu. Dan Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat kita, apapun sesuai dengan rencananya. Nah, kalau balik lagi ke orang yang istilahnya jahat lalu kita kasih, pasti terbesit di pikiran teman-teman itu, alah kayo opo ngasihi wong sing jahat karo aku, bah karepe ngono. Tapi teman-teman, Tuhan itu ya mengasihi kita itu tulus banget. Buktinya pengorbanannya di kayu salib itu kalau nggak buat kita, buat siapa lagi, teman-teman? Itu loh teman-teman. Perasaan muncul terhadap musuh itu kan pasti benci, dengki. Tapi kita sebagai manusia
harus meneladani watak Yesus, yaitu kasih. Jadi yuk saling mengasihi. Ingat, kasih tidak pandang bulu, kasih itu tidak pandang siapapun juga, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, jadi kita harus menyebarkan kasih tersebut. Nah, amin. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Kau berkati firman yang telah hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Kau berkati aktivitas yang kami lakukan selanjutnya, baik belajar maupun aktivitas yang lain. Kiranya Kau berkati apapun yang hendak kami lakukan hanya seturut dan sekehendak dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau berkati agar seharian ini Engkau tuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekian renungan buat hari ini. Ingat, selalu mengasihi meskipun tanpa pandang bulu. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Artinya, bukan perbuatan kita yang membuat kita dilirik orang lain, tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Oke, sekian dari saya, Yohanes Eka Di Prasetyo. Dadah, shalom.